memang sedang sakit elit politik kita ini. Ini sudah ijazah diragukan jadi capres-cawapres. Artinya kan nggak mungkin kita memberikan kepercayaan pada orang yang tidak bisa dipercaya. Nah karena itu yang harus dibenahi, yang tidak dipercaya itu. Saya mau mengatakan bahwa kedaulatan rakyat akan lebih berkualitas kalau rakyat terlibat memilih pemimpinnya. DPR hanya sebagai stempel kekuasaan. Jadi ini yang harus dibenahi, bukan tiba-tiba merubah pilkada gitu loh. Kalau kemudian Prabowo-nya juga punya keinginan untuk pilkada itu dipilih di DPRD, berarti problemnya ada di Prabowo. Begitu kembali ke masa lalu ya kita mundur. Dan itu bencana besar buat masa depan Indonesia. Teman-teman semua, hari ini kita tidak sedang membicarakan demokrasi yang biasa-biasa saja. Kita sedang menyaksikan republik kita ini, negeri kita sedang berada di tepi jurang. Bahkan ada banyak ilmuwan, para pengamat menyebut bahwa Indonesia sekarang ini sedang bergerak menuju negara gagal. Dan yang menjadi penting adalah indikasinya sederhana bahwa hampir seluruh mandat reformasi 98 habis dipreteli, dilucuti oleh para elit yang sedang berkuasa sekarang ini. Itu sangat begitunya. Sederhananya adalah kita sedang mengalami tragedi konstitusi. Hak publik habis semua untuk kemudian dirampas oleh para elit penguasa kita. Dan yang sisa terakhir sekarang ini adalah kalau kita tidak sedang membenahi, bergerak, maka juga akan bisa dilucuti. Hak kita memilih pemimpin sendiri. Dan kalau tidak segera itu bisa kita atasi. Pemirsa sekalian, saya sekarang ini sedang bersama dengan Kang Ubed gitu ya. Kang Ubed adalah intelektual muda, aktivis dan lama ngaspal di jalanan gitu. Tapi yang menarik adalah pasti teman-teman semua sudah kenal Kang Ubed, tapi saya ingin sebelum kita banyak jauh berdiskusi, saya ingin memperlihatkan dulu satu buku gitu ya. Ini ada buku yang ditulis dan pas sekali tema kita hari ini. Jadi itu adalah Sistem Politik Indonesia. Kang Ubed, kita ini saja gitu ya. Ini kita buka-bukaan lah sebenarnya. Apa sebenarnya yang terjadi di negara kita sekarang ini? Sampai kemudian pemerintah kita, elit kita itu rasanya rugi kalau tidak berhasil merampas hak publik gitu loh. Ini gimana sebenarnya? Saya lihat ada semacam penyakit ya. Jadi memang sedang sakit elit politik kita ini. Karena mengabaikan prinsip-prinsip penting di dalam mengelola negara. Hal-hal etik dalam bernegara, hal-hal prinsipal dalam negara, di mana sejak kita merdeka itu memilih konsep republik. Karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Itu kan konstitusi kita mengatakan itu. Jadi konsep kedaulatan rakyat itu yang diperdebatkan di era awal kemerdekaan, para founding parent kita ya sudah merumuskan bahwa demokrasi adalah jalan terbaik. Lalu dirumuskan dengan pola-pola menyusun bagaimana pemilu dilaksanakan dan seterusnya. Dan sistemnya yang secara operasional itu tidak final. Bahasanya. Tidak final itu artinya seluruh sistem yang pernah terjadi di Indonesia, era Soekarno, era Soeharto, era reformasi, itu relatif. Artinya memungkinkan terus berubah sampai kita menuju kesempurnaan. Nah, setelah tumbangnya Soeharto di era reformasi itu, setelah dievaluasi dan banyak sekali ilmuwan melakukan riset, kesimpulannya memang rakyat harus diberi hak penuh, diberi ruang untuk menentukan siapa pemimpinnya, agar kemudian elit politik tidak memanipulasi kepentingan rakyat. Maka ketika peristiwa reformasi, kita semua menginginkan menata ulang sistem politik itu. Di antara salah satu agenda itu. Misalnya, waktu itu kenapa Soeharto begitu makin otoriter? Karena tidak ada pembatasan masa jabatan. Waktu itu kan. Maka kemudian dapat dipilih kembali. Karena dapat dipilih kembali terus, sehingga sampai 30 tahun lebih berkuasa. Maka waktu itu reformasi salah satu agendanya adalah membatasi kekuasaan presiden. Agar kemudian sirkulasi kekuasaan itu berjalan demokratis dan normal. Terdistribusi regenerasi gitu. Betul, regenerasi rutin setiap 5 atau 10 tahun sekali. Itu kan agenda untuk menata ulang agar sentralisasi kekuasaan tidak terjadi begitu. Sampai kemudian karena sistem berubah
waktu itu, ya apa sistem yang paling mungkin untuk membuat kedaulatan rakyat tuh diberi ruang terbuka, maka sistem presidensial penuh itu menjadi pilihan terbaik. Ya, di mana ketika presiden dipilih langsung, maka rezimnya rezim pemilu semua. Itu putusan MK dari beberapa kali itu memutuskan bahwa ini rezim pemilu. Nah, karena presidennya dipilih langsung oleh rakyat, maka kepala daerah juga dipilih langsung oleh rakyat. Nah, sampai sekarang kan kemudian pilkada terjadi. Nah, adapun kemudian argumen para pengusul untuk kembali dipilih lewat DPRD itu bahwa pilkada ini kemudian menimbulkan kos yang besar, kemudian money politik. Jadi persoalannya bukan sistemnya sebetulnya. Sistem bisa efektif kalau kemudian aktor elit politiknya membenahi kekurangan-kekurangan dari sistem itu. Misalnya, ya kan, kalau perkaranya itu biaya politik yang mahal, apa sih yang membuat mahal? Kan itu perlu didetailkan. Makin detail kita mengurai problemnya, maka kita makin ketemu. Misalnya, pemilu mahal. Apa sih yang mahal misalnya? Yang mahal kan bukan biaya pemilu proseduralnya. Yang tidak sampai ratusan triliun ya kan misalnya. Tapi yang menjadi ratusan triliun itu adalah ketika biaya non prosedural politiknya. Misalnya calon kepala daerah. Untuk bisa diterima menjadi calon kepala daerah, partai politik ada mahar. Jadi calon kepala daerah memberikan mahar kepada partai. Ini mahar-mahar ini mesti one rental gitu ya. Iya. Kan itu jadi mahal. Jadi pertama membenahinya bukan pada langsung berubah sistemnya. Dalam situasi sekarang justru akan menciptakan instabilitas politik. Kalau langsung ekstrim ya, berubah artinya kembali ke DPR. Artinya kalau mau menyebut tadi itu bahwa yang gatalnya yang mana, yang garutnya mana gitu. Iya, kira-kira begitu. Sama seperti sakit kepala diobati dengan obat mensret kan itu. Ketemu gitu. Jadi makin kacau gitu. Jadi menurut saya dibenahi dulu. Saya melihat tidak ada ikhtiar untuk membenahi problem itu. Atau jangan-jangan itu sebenarnya adalah para elit memang keinginannya itu mengembalikan gitu ya, tapi alasannya tidak cerdas gitu loh. Menemukan cerdas karena yang gini. Bisa begitu ya. Karena kebetulan saya pernah nulis juga gitu loh. Saya sampai hari ini berada pada pakemnya adalah pemilu itu murah. Nah, saya bisa buktikan gitu loh. Saya bisa buktikan pilkada murah, pemilu murah. Murah itu kan kalau bisa kita hitung gitu loh jumlahnya. Satu misalnya, yang membuat mahal itu adalah saya membedakan sebenarnya dua hal gitu. Ini kita diskusikan gitu. Dua hal. Saya mengistilahkan ada dua. Kos politik dengan biaya kenakalan politisi. Itu harus berbeda. Yang biaya prosedural yang tadi dibahasakan ke UPT itu kan sebenarnya biaya kampanye. Kita ambil contoh, PKPU itu ada. Jadi KPU membatasi biaya kampanye kandidat. Kenapa dibatasi? Itu adalah disebut dalam pendekatannya equality, kesetaraan antar kandidat. Itu harus ada di situ. Maka misalnya daerah tertentu tidak boleh melebihi dari 10 miliar. Itu ada. Kalau dia ini dibatasi. Nah, yang membuat itu mahal adalah biaya kenakalan. Itu yang tadi mahar apa semua gitu. Mahar politik. Kemudian perilaku money politik juga di lapangan. Jadi karena kandidat misalnya mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya untuk memenangkan kontestasi. Dan ini merusak cara berpikir masyarakat juga. Akhirnya polanya transaksional kan. Ngasih uang baru bisa milih calon tertentu gitu. Jadi yang harus dibenahi di situ. Kalau soal politik uang jadi mahar harus dihilangkan. Kemudian para kandidat dan partai nggak boleh ngasih uang ke rakyat lagi, misalnya. Berarti kalau itu sebenarnya pilihannya bukan karena sistem pemilunya dengan yang harus diubah kan? Bukan. Yang dirubah karakter elit politik. Yang memberikan uang gitu loh. Kandidatnya gitu kan? Semua kepala daerah kan uang loh. Saya kalkulasi setiap pilkada di kabupaten tuh ya di atas 50 miliar misalnya. Dari kandidat itu ya. Itu belum yang lain. Uang kenakalan ya? Uang kenakalan itu. Jadi memang kalau persoalannya biaya politik itu harus dibenahi. Di saat yang sama penegakan hukum. Jadi Gakumdu kan di setiap pemilu pasti ada tuh di daerah-daerah itu. Penegakan hukum untuk bagian penanganan pemilu itu dilakukan. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran. Jadi itu pertama itu soal argumen biaya mahal gitu ya. Kalau kemudian argumennya instabilitas, misalnya karena pilkada beda partai dengan presiden gitu ya. Kepala daerah tertentu dari
PDIP, presidennya Gerindra, jadi nggak cocok. Nggak bisa itu argumen itu, karena konsep pilkada langsung itu sebetulnya itu konsep desentralisasi kan. Jadi otonomi daerah. Otonomi daerah, ya betul. Jadi sebetulnya area-area daerah itu memang ada otonomi kepala daerah. Tidak harus kemudian atas perintah presiden untuk mengadakan atau mendesain tertentu di satu wilayah itu. Jadi ada kebijakan-kebijakan nasional yang memang boleh presiden melakukan intervensi langsung kepada pemerintah daerah, tapi ada area daerah yang memang mereka otonom. Iya. Jadi menurut saya tidak mungkin presiden itu ribut dengan gubernur kalau paham tentang konsep pemerintahan daerah. Otonomi daerah. Itu sudah ada semuanya. Yang kedua, kalau presiden buat kebijakan yang rasional. Jadi nggak mungkin tidak bertabrakan dengan aspirasi publik itu di masyarakat dan tidak bertabrakan dengan daerah. Jadi makin rasional kebijakan pusat itu tidak mungkin akan berhadapan dengan pemerintah daerah. Jadi persoalan pemahaman otonomi daerah, lalu seberapa besar kebijakan pusat itu rasional. Itu jadi argumen tentang konflik daerah pusat itu menjadi batal kalau untuk merubah pola pemilihan pilkada. Jadi tadi kan mereka ingin merubah pilkada ke DPRD itu argumennya karena biaya politik mahal, kan, dan lain-lain itu. Kemudian yang kedua tadi soal komite kebijakan pusat dan daerah itu. Jadi menurut saya seluruh argumennya bisa dipatahkan sih sebetulnya. Nah, karena yang kita butuhkan itu sebetulnya adalah partai mesti berubah, partai politik mesti berubah. Jadi bagaimana seluruh partai berkomitmen misalnya untuk memilih kepala daerah itu kan polanya dua ya. Ada selection sama election. Jadi ini kan kesalahan besar partai politik. Di seleksinya yang coba ada seleksi. Saya mungkin minim 1-2 partai mungkin ya. Minimalis sekali seleksi itu. Sehingga kalau terjadi seleksi kemarin lolos sudah itu wapres gitu ya? Ya enggak lah. Jadi cara kita memilih pemimpin ini nggak ada seleksi yang serius untuk menseleksi calon pemimpin Republik ini. Pemilihan presiden? Kalau seleksi itu kan artinya ada seleksi tentang knowledge, tentang pemahaman tentang negara, tentang visi besar negara, misalnya tentang konstitusi, tentang demokrasi dan lain-lain. Itu diseleksi. Jadi seleksi pengetahuannya. Lalu perlu seleksi tentang attitude-nya, psikologisnya. Bagaimana mungkin kita mau memilih pemimpin yang mau memimpin hampir 300 juta penduduk Republik ini tanpa seleksi yang berkualitas? Jadi yang menyebabkan Indonesia ini juga rusak karena proses seleksi kepemimpinannya tidak dilakukan secara kualitatif. Jadi nggak ada tes tuh tentang wawasan kebangsaan misalnya. Yang ada TWK di KPK. KPK-nya TWK luar biasa. Saya ASN itu 200 soal mas kan untuk bisa menjadi ASN gitu. Oh iya? Iya. Ini sekarang calon kepala daerah, calon presiden nggak ada tesnya. Minimal tes dilakukan oleh partai politik. Syukur-syukur kalau ijazahnya asli. Iya, ini sudah ijazahnya diragukan lalu jadi cawapres kan misalnya begitu. Jadi menurut saya seleksinya ini bermasalah. Ya. Begitu juga berlaku untuk calon kepala daerah. Jadi partai mesti ketat untuk mengambil keputusan bahwa calon kepala daerah harus lulus minimal 3 tes. Pertama tes tentang wawasan, kepemerintahan, kenegaraan dan lain-lain itu. Jadi knowledge dia, pengetahuan. Yang kedua adalah tes psikologi, ya, untuk mengetahui kualitas attitude-nya, karakteristiknya. Ya. Yang ketiga tes tentang manajerial. Layak nggak dia menjadi leader, menjadi pemimpin di daerah itu. Nah, itu kalau kemudian kan enak kalau lewat tes itu, nanti partai tinggal meranking. Jadi calon-calon bisa ikut tes secara equal, ya. Lalu hasil tesnya lebih terbuka ya, transparan. Lebih baik lagi kalau terbuka, itu keren banget. Terbuka, ini skornya sekian begitu. Jadi nanti diambil tuh, misalnya 3 peringkat untuk hasil tes yang knowledge ya. Artinya sebenarnya tuntutan yang paling mendesak sekarang ini adalah reformasi parpol. Iya,
untuk melakukan proses seleksi kandidat gitu ya. Kandidat Karena kan kepala daerah. Bagaimanapun juga seleksi kandidat itu kan lewat partai politik, kecuali kan yang calon independennya. Tapi kan seleksinya malah kita kalau independen. Iya, betul. Calon independen bisa pakai lembaga psikologi terapan yang diadakan oleh misalnya KPU atau lembaga independen lainnya. Jadi ini soal seleksi ini penting menurut saya. Karena itu nanti mempengaruhi seluruh proses tata kelola pemerintahan di seluruh Indonesia. Sorry, Kang Ubi, saya tiba-tiba teringat ya. Dalam Undang-Undang Parpol dan Pemilu itu kan sebenarnya disebutkan bahwa memang agak terlalu abstrak ya. Jadi kalau mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif itu kan jelas tuh. Meskipun masih belum menyebut bahwa dia syaratnya kader, berarti kan ada KTA gitu ya. Tapi kepala daerahnya disebut rekrutmen dilakukan secara demokratis. Demokratis ini tiba-tiba. Demokratis kan berarti begini ya. Jadi partai itu membuka peluang terbuka kepada calon kepala daerah. Baik dari internal maupun dari eksternal. Nah, dari eksternal berarti kan terbuka siapapun yang non kader. Tapi dari kader mesti ada, ya kan? Supaya partai itu betul-betul menjadi institusi yang mengkader calon pemimpin. Tidak hanya dari luar. Nah, biarkan yang calon dari dalam dan dari luar itu berkompetisi melalui tes itu. Tes akademik, semacam academic video knowledge, lalu psikotesnya. Jadi nanti gabungan antara 3 tes itu, kemampuan akademik, kemampuan psikologis, kapabilitas leadership, itu nanti di ranking mereka. Nah, nanti peringkat-peringkat tinggi itu yang menjadi calon kepala daerah gitu ya? Yang diajukan. Kayak waktu konvensi dulu Demokrat. Iya, kalau konvensi kan gitu ya? Lebih ke terbuka ya, penilaian ini. Penilaian dari juri ya di situ ya, dari panelis begitu. Nah, kalau itu menurut saya dengan cara seleksi yang ketat itu akan melahirkan pemimpin yang hebat. Saya yakin itu. Sehingga siapapun yang akan menjadi kepala daerah dia telah terseleksi dengan baik. Sudah terseleksi secara ini gitu ya. Nanti di ujung sebelum dia resmi dicalonkan oleh partai, dia mesti buat kontrak politik untuk berkomitmen menjalankan kepemimpinannya dengan baik, tidak korupsi dan macam-macam itu. Jadi ada kontrak, kalau enggak partai bisa memecat dia kan gitu, misalnya gitu, memberhentikan dan lain-lain. Artinya sebenarnya PR utama kita di parpol. Di partai politik. Kan? Jadi supaya nggak salah apa yang harus diperbaiki dalam isu pilkada langsung tidak langsung. Jangan gatalnya di sini digaruk gitu. Iya, gitu. Gatal di kaki, ngaruh di kepala ya kan misalnya. Jadi jadi itu kalau Rocky Gerung bilang itu agak dungu-dungu dikit gitu. Jadi maksud saya kita coba secara tenang gitu ya, lalu teliti apa sih faktor-faktor penyebabnya. Jadi reformasi di tubuh partai dalam seleksi calon pemimpin itu sangat penting. Nah, baru itu melakukan proses election di internal partai, bisa saja election di internal partai. Misalnya gini, hasil seleksi yang secara 3 poin itu tadi, ada 5 kandidat calon kepala daerah yang peringkat besar dari 50 calon misalnya. 5 besar ini pemilu di internal partai, bisa saja. Pemilu raya di internal partai, ya kan? Dari DPD sampai DPC sampai pengurus-pengurus itu. Nah, hasil pemilu raya disandingkan dengan hasil seleksi yang itu. Mana yang paling bagus itu? Berarti sama lah dengan agak mirip ya Amerika pemilu internal gitu. Iya. Gitu. Jadi pemilu internal nanti bisa saja calon kepala daerahnya itu adalah yang seleksi kualitatifnya lebih bagus. Sementara wakilnya adalah yang terbaik dari seleksi internal itu, pemilihan internal. Itu akan keren menurut saya. Kalau itu dilakukan, sehingga tidak ada urusan mahar itu, tapi betul-betul berkualitas, dan itu akan dibuat komitmen, kontrak politik dengan partai yang sangat ketat. Artinya sebenarnya kalau kita bicara agenda reformasi, agenda penataan sistem perundang-undangan kita, maka berarti harusnya DPR menjadikan prioritas pembahasan adalah revisi Undang-Undang Parpol. Parpol mesti ini, termasuk soal akuntabilitas partai dan karena kan ini parpol yang selama ini banyak disorot, yang akuntabilitas pendidikannya, akuntabilitas keuangannya, apa semua kan tidak pernah gitu ya. Semua. Jadi memang itu nanti berdampak juga soal seleksi calon presiden, supaya kita nggak kecelakaan terus dalam soal memilih presiden wakil presiden itu. Jadi kan panjang. Jadi itu yang mesti dibenahi untuk memperkuat kedaulatan rakyat sebetulnya. Jadi konsep kedaulatan rakyat itu betul-betul harus diterjemahkan secara operasional sampai kita menghadirkan pemimpin yang berkualitas. Nah, dari situ baru mereka disandingkan untuk mendaftar ke KPU kan. Itu bayangkan kalau semua partai melakukan itu, kita akan siapapun yang akan jadi kepala daerah akan yang terbaik.
Artinya sudah proses internalnya udah seleksinya bagus. Sudah selesai, sisa electionnya gitu Iya. kan? Karena emang sudah bagus-bagus, Iya. ya siapapun yang menang nanti akan bagus. Oke. Begitu juga dalam pemilihan presiden. Sama itu. Bukan kemudian mengutak-atik gitu ya. Karena Iya. kan banyak netizen yang menjawab begini, Kang Ubed. Jadi proses yang sekarang ini wacana yang hampir pasti kuat sekali karena kan mayoritas ini kan gerbongnya sudah sangat besar mereka ya, sisa Iya. satu partai yang tidak setuju gitu Iya, kan. iya. Itu kan menyebut bahwa kalau ini terjadi, maka ini kan sama ketika memindahkan kotak suara yang biasanya di bawah pohon, di bawah kolom rumah, dekatlah dari masyarakat gitu ya. Itu kemudian dipindahkan masuk ke DPR. mejanya para elit gitu. Elit. Dan bahkan ada menyebut ini meja judi gitu loh kan. Iya. Biasanya gitu. Dan potensi kong-kaling-kongnya lebih tinggi juga para elit kan. Jadi ya perlu ada mekanisme baru yang sangat Ruang luar gelap di biasa, situ kan gitu. yang bisa mengontrol DPRD siapa gitu, mengawasi dan semuanya. Itu perlu ada mekanisme. Itu ada alternatif yang memungkinkan itu ya. Tetapi saya mau mengatakan bahwa kedaulatan rakyat akan lebih berkualitas kalau rakyat terlibat memilih pemimpinnya. Tidak lewat DPRD. Meskipun DPRD itu juga tidak bisa disalahkan dalam demokrasi ya. Itu kan representatif demokrasi begitu. Nah, saya kira itu yang perlu dibenahi diantaranya. Ya, kemudian soal kalau kemudian ingin mencoba untuk melihat pilkada yang sekarang terjadi di Indonesia ya Bung Sam ya. Sebetulnya gini, Indonesia itu, saya mau katakan tadi sekali lagi, bahwa sistem yang sekarang kita lakukan itu belum sempurna. Oke. Jadi kita semua sekarang menuju kesempurnaan. Artinya tangganya kan gini nih, kita belum sampai di tangga atas. Gitu. Jadi tapi jangan kembali ke tangga jangan sini. kembali ke bawah, betul. Jadi harus terus dibenahi. Ya. Cara membenahi itu misalnya kita mesti lihat secara objektif kondisi pilkada di Indonesia. Pola-polanya, praktiknya, dan lain-lain. Misalnya, sebetulnya tidak seluruh daerah itu ada pilkada, Mas. Jadi kita bisa membangun satu sistem baru dalam pilkada. Kalau Papua kan ya. Kalau kita mau lebih dalam begitu ya, pendekatan kultural, sosiologi politik begitu, ada istilah yang bisa diterima, namanya asymmetric election. Jadi pemilu asimetris untuk daerah-daerah tertentu. Misalnya DKI Jakarta itu kan memang tidak semua pilkada. Gubernurnya dipilih langsung rakyat, tapi wali kota dia ditunjuk. Jogja tidak ada. Jogja tidak ada pilkada, ya kan? Papua punya ada mekanisme sendiri melalui Majelis Musyawarah Rakyat Papua. Jadi itu pilkada asimetris. Itu memungkinkan, tapi kan kita perlu argumen. Mengapa DKI Jakarta asimetris? Bahwa yang menggunakan pola DKI, ya khusus DKI saja. Tapi yang menggunakan pola seperti Jogja kan hanya Jogja. Itu kan karena kan berkaitan dengan sistem kelembagaan pemerintahan di daerahnya kan. Iya, ada sejarah di situ, ada faktor-faktor budaya dan lain-lain. Kalau secara rasional ya begini, di daerah yang tingkat pendidikannya berkualitas dan tinggi, mungkin pilkada langsung akan lebih bagus. Karena akan melahirkan pemimpin yang cenderung lebih berkualitas. Masyarakatnya sudah rasional, misalnya begitu. Di daerah yang tingkat pendidikannya mungkin rendah begitu, maka pemilihan melalui representatif sistem perwakilan mungkin bisa dilakukan. Tapi menurut saya ini jadi sistem kita menjadi asimetris, tidak serentak. Jadi debatkan. Cuma kan menjadi menarik orang kemudian mendiskusikan. Pertanyaannya sekarang ini kan semuanya daerah mana lagi yang belum pilkada selain Jogja gitu ya, DKI, dan itu kan bukan karena tingkat pendidikan, karena itu kan kekhususan. Iya, daerah khusus, struktur kelembagaannya, kedudukan daerah itu kan berbeda gitu ya. Jadi makanya saya mau mengatakan tidak ada lagi dong gitu. Mau mengatakan bahwa pilihan utama adalah pilkada langsung. Artinya rakyat memilih langsung pemimpinnya. Itu terbaik. Dalam seluruh argumen teoretik dan riset semuanya. Pilihan kedua asimetrik pilkadanya. Jadi tidak semuanya dipilih langsung. Kalau itu daerahnya masih terbelakang. Iya, terbelakang dan lain-lain. Ada kesulitan faktor kultural dan semacamnya. Itu memungkinkan. Dan itu harus diregulasi. Harus diregulasi bahwa dibenarkan pilkada asimetris itu. Kang Ubed baca enggak ke dalam sisi saya itu suka
di belakang layar, mengungkap di belakang layar gitu ya. Iya. Apa sebenarnya tiba-tiba bola ini bergulir? Apa Nah, iya benar. Gitu? Itu penting. Karena kan kalau dia menyebut bahwa biaya mahal, saya ingin coba kita ini ya. Kalau bicara korupsi sistemik, itu adalah salah satu bagian dari naskah akademik dari pilkada DPRD dibawa menjadi pilkada langsung. Jadi jawabannya adalah supaya tidak ada korupsi dibawa ke pilkada langsung. Lalu kemudian mahal, kalau mahalnya kan tadi sebenarnya ada beberapa yang sudah dibenahi. Alat peraga bahkan sudah ditanggung oleh negara dan macam-macam gitu ya. Jadi, tapi ini kan tiba-tiba muncul, siapa sebenarnya aktor di situ gitu loh? Apa? Ya aktornya 4 partai itu lah. Bahkan Gerindra, Golkar ya, paling getol kayaknya Golkar ya. Golkar, Gerindra, PAN sama PKB. Nah, 4 aktor utama ini yang menggelindingkan pilkada dikembalikan ke DPRD. Nah, pertanyaan kenapa mereka begitu? Ini kan menandakan satu, karena mereka ini nggak terbuka hidden argumennya ya. Kita bisa berhak dong menafsirkan. Ini apa alasan mereka ini? Jadi kan logika sederhana saja. Kalau pilkada melalui DPRD, itu artinya ini 4 partai ini partai penguasa DPR MPR. Lebih dari 50% itu mereka nih. Kalau 4 partai bergabung. Sisa saling mengatur di atas meja, di sana. Itu maksud saya. Jadi kalau 4 partai itu kan mayoritas, lebih dari 50%. Bahkan bisa nanti tambah partai lain ya kan. Partai koalisi dan itu bisa 80% itu menguasai parlemen. Sehingga memilih. Karena kan faktanya Demokrat saja sudah ikut-ikutan juga tuh. Itu motifnya Demokrat apa sih? Apa karena apa ya? Iya, Demokrat kan bagian dari kekuasaan sekarang. Jadi saya juga perlu mengkritik Demokrat ya. Kok jadi inkonsisten? Namanya Partai Demokrat. Demokrat. Jadi maksudnya begini Kang B. Saya agak ini juga sama ini, sorry, agak diskusi ini ya. Di tahun 2014 memang peristiwanya adalah Demokrat itu ketua fraksinya Ibu Nur Hayati Asegaf itu menyampaikan bahwa Demokrat setuju pemilihan lewat DPRD. Tapi kan kemudian SBY sebagai presiden pada saat itu kan, dan dia ketua partai politik, itu kan menyatakan tidak. Dan akhirnya ditempuh sebagai kewenangannya sebagai presiden buat perpu. Maksudnya gini, kan menjadi aneh. SBY masih ketua majelis tinggi di Demokrat sekarang, kok bisa tiba-tiba menganulir dia punya sikap politik pada saat itu gitu loh. Apakah dia, ini kita membahasakan seperti apa gitu. Karena waktu itu penolakan publik juga luar biasa. Demonstrasi di mana-mana. Di daerah-daerah, di mana-mana, dan banyak yang bermarah di DPR kan. Iya, NGO semua juga marah. Ya kita semua mengkritik. Jadi menurut saya hal-hal yang perlu dibenahi memang di ranah elit ya. Nah, misalnya gini, kita mau menangkap apa di balik mereka untuk mengembalikan pilkada di DPRD itu. Kan logika sederhana tadi ya. Mereka mayoritas. Kalau mayoritas mereka, artinya seluruh kepala daerah adalah orang-orang mereka. Lebih mudah menjaga kekuasaannya. Mereka berasumsi akan mudah diatur oleh pusat. Padahal persoalannya bukan sesederhana itu. Ini soal otonomi daerah. Siklus ekonomi kita masih belum seharusnya seidealnya dari otonomi daerah. Fiskal kita, distribusi ekonomi kita, dan lain. Kan otonomi daerah itu sebetulnya dimaksudkan menurut tafsir saya ya, diantaranya adalah untuk membuat daerah itu lebih sejahtera, Bung. Kan itu semangatnya. Tujuan dari otonomi daerah gitu. Dulu kan mendekatkan peranan publik lalu kemudian sejahteranya. Dulu kan merasa bahwa tidak adil daerah diambil kekayaan alamnya tapi yang kaya pusat itu. Sementara daerah tetap miskin. Maka kemudian usullah otonomi daerah itu. Begitu otonomi daerah dijalankan, sekarang rakyat masih miskin, misalnya begitu. Berarti kan problemnya ada distribusi ekonomi yang keliru di situ. Jadi belum sampai tujuan otonomi daerahnya tercapai, keburu mau dirubah lagi kayak gini. Saya khawatirnya justru daerah bilang begini, memang pusat itu tidak pernah ikhlas dengan kami ya. Nah itu, kalau itu kemudian terjadi kan jadi menimbulkan potensial terjadi potensi sekali untuk itu. Jadi menurut saya ya ada udang di balik batu bahasanya. Tapi kemungkinan, dan kita berhak menafsirkan itu. Karena alasan mereka yang disampaikan ke publik itu semua bisa dibantah.
dengan argumen-argumen yang bahkan lebih ilmiah begitu untuk itu. Dan tidak ada argumen lain. Nah, argumen lain yang disembunyikan itu kita kan berhak menduga ya, menganalisis. Bisa jadi karena ingin seluruh kepala daerah adalah orang-orang mereka. Ini kan artinya penyeragaman politik dan itu bukan demokrasi. Jadi ada problema di situ ya. Maka 4 partai ini menurut saya perlu diuji, perlu dikritik dan lain-lain. Karena kan gini, ini sebenarnya kan kita juga di sini ada riset gitu ya, kecil-kecilan yang kemudian mencoba mengkaji apa sih sebenarnya sampai kemudian tiba-tiba muncul istilah muncul wacana ini kembali gitu. Kan kita misalnya tadi pertama menyebut soal mahal, itu kan tidak ada satu pun yang bisa membenarkan gitu ya. Lalu kemudian menyebut soal otonomi daerah, tadi Kang Ubed sudah menjelaskan itu tidak bisa gitu ya. Lalu kemudian ada yang lebih menggelitik kita adalah ketika publik itu bertanya gini, belum selesai satu persoalan, 10 tahun terakhir, bahkan 15 tahun terakhir gitu ya, DPR dan DPRD termasuk partai politik, kalau kita bertanya survei itu kan, datanya kita coba bongkar, lembaga yang paling tidak dipercaya publik, itu kan partai politik, DPR dan DPRD paling tidak dipercaya. Ya, polisi. Baru kepolisian kan gitu. Terus di pertanyaan yang kedua adalah lembaga terkorup. Itu kan selalu kulat tuh. Mereka lagi konsisten gitu loh. Jadi kok bisa mereka bicara untuk memilih pemimpin kita, tapi pada saat bersamaan kan kita tidak percaya mereka nih. Itu gimana? Iya. Artinya kan nggak mungkin kita memberikan kepercayaan pada orang yang tidak bisa dipercaya. Ya kan? Nah, karena itu yang harus dibenahi orang yang tidak dipercaya itu. Bagaimana institusi yang tidak dipercaya itu menjadi dipercaya kan? Gitu. Saya cermati juga beberapa riset terakhir ya. Itu rakyat itu hanya percaya penuh kepada institusi negara, ya, MPR, DPR, Presiden dan lain-lain itu, polisi, itu nggak nyampe 25%. Kepercayaannya. Iya, kepercayaan yang betul-betul percaya betul tuh nggak nyampe 25%. Yang disebut dengan sangat percaya itu tidak sampai 20%. Rakyat itu percaya, Mas? Iya. Bahwa uang saya habis dipakai menggaji mereka. Nah, itu. Jadi karena mereka melihat ya performa politik rezim dalam 10 tahun terakhir lebih itu bermasalah. Mereka melihat korupsi merajalela itu kan, itu problem. Kemudian demokrasi makin memburuk, ekonomi stagnan dan lain-lain. Jadi kritik itu penting. Kalau kamu melihat masa gini ya, kalau kamu melihat ini kan semuanya persoalan yang kita sebut tadi itu kan pada trust ya lembaga ini. Sesungguhnya apa sih yang menjadi prioritas yang harus dilakukan oleh DPR gitu ya, untuk kemudian kan menjadi aneh selama pemerintah, kita ambillah basis datanya ketika pemerintahan Prabowo. Kan sampai ke sini kan harus kita lihat betul bahwa yang terjadi itu kan, saya menggunakan istilah brutality konstitusi ya. Jadi ketika misalnya hampir semua diacak-acak, bukan untuk upaya perbaikan, tapi kan selalu mengancam membuat kita resah, hak kami diambil gitu loh. Pada elit yang tingkat kepercayaannya rendah. Kang Ubed sebagai ilmuwan gitu ya, yang menurut saya kira-kira sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan untuk kemudian supaya termasuk para elit itu prioritas, sampai kemudian rakyat itu sebagai pihak yang berdaulat, dia juga merasa nyaman, ikhlas membayar pajak, lalu kemudian tapi di sana seperti apa gitu? Apa? Ini kan kekuasaan negara itu 3, legislatif, eksekutif, yudikatif. Ini semuanya buruk nih, ya kan? Bahkan saya sebut disfungsi, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dia ada tapi tidak ada. Ya, ada antara ada dan tiada. Ada dalam ketiadaan. Iya. Fungsinya ya. Misalnya legislatif, DPR kan minimal 3 fungsi utama. Fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi budgeting. Yang parah nih 2. Kalau budgeting mereka seneng, ya angka-angka dinaik-naikin ya kan. Tunjangan perumahannya naik, semacam itu. Tunjangan resesnya bertambah gitu. Tapi fungsi legislasi ini parah. Bayangkan dalam program legislasi nasional dalam 5 tahun terakhir. Prolegnasnya gitu ya? Iya, itu dari 270 rancangan undang-undang itu hanya 27. Jadi yang 10% kinerja kuantitatifnya. Itu pun kita belum bicara kualitas. Itu belum kualitas. Itu kuantitas saja. Jadi rendah performanya itu. Kemudian misalnya fungsi pengawasan apalagi? DPR hanya sebagai stempel
kekuasaan. Ruang-ruang kritik tidak tumbuh sehat di dalam ruang DPR. Fungsi anggaran mereka menjalankan fungsi karena urusan uang ya kan. Jadi menurut saya ini kan berarti skornya di bawah 5. Jadi kalau debat rapat ya merah masih rapatnya. Karena dari 3 fungsi utama nggak berjalan dengan baik. Jadi kalau ingin membangkitkan kepercayaan publik pada DPR, ini harus berbenah mereka untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Itu legislatif. Jadi ya akan kembali tuh citranya akan membaik kalau tiganya dirubah, diperbaiki. Sepanjang fungsi legislatif ini tidak dijalankan, sepanjang itu pula citra lembaga DPR itu akan buruk. Jadi ini yang harus dibenahi, bukan tiba-tiba merubah pilkada gitu loh. Mereka tampilkan aja sebagai legislatif yang benar, menjalankan fungsi dengan baik kan itu. Nah itu yang untuk legislatif ya. Tidak ada upaya memperbaiki citra mereka supaya ada empati dari publik justru. Itu penting. Sepanjang itu tidak dilakukan, mau ide pilkada pasti ditolak lah ke mayoritas. Sekarang kan penolakan udah makin di mana-mana. Karena itu bagian dari skenario untuk mengarah kepada sistem yang terpusat. Jadi mekanisme pilkada tidak langsung itu seperti mengembalikan sentralisasi kekuasaan. Ya kan? Itu problem saya kira. Jadi lembaga legislatif perlu diperbaiki agar citranya membaik. Yang kedua harus diperbaiki adalah eksekutif. Nah, eksekutif ini performanya kan buruk juga. Indeks korupsi parah, indeks demokrasi parah, indeks HAM parah, kinerja ekonomi stagnan di 5% angka pertumbuhannya, pengangguran terus bertambah, dan lain-lain lah, banyak. Dan kenapa itu terjadi nilai yang buruk itu? Karena nggak menjalankan good governance. Jadi eksekutif harus merubah bagaimana kemudian mempraktekkan good governance itu. Baru kemudian orang percaya, kan ini soal kepercayaan. Kalau rakyat sudah percaya sama DPR, percaya sama pemerintah, itu pasti efektif pemerintahnya. Untuk mencapai tujuan negara yang ideal itu akan tercapai. Yang yudikatif, lembaga penegak hukum ini juga perlu dievaluasi. Mafia-mafia harus diselesaikan ya kan. Polisi harus berubah. Lembaga pengadilan harus berubah. Sepanjang misalnya aparat polisi diduga kuat masih kerjasama untuk pengedaran narkoba misalnya. Sepanjang polisi masih menjadi bagian dari judi online misalnya. Dan lain-lain lah ya. Itu kan data publik yang bisa dikritik. Dan saya tidak menuduh. Menyamar untuk menikmati. Iya, tapi saya menyampaikan ya kan apa yang ada di publik begitu. Jadi itu ya sepanjang aparat polisi tidak berubah, sepanjang itu pula juga persepsi publik pada lembaga penegak hukum itu buruk. Kan indeks penegak hukum kita hanya 0,53. Jadi merah rapotnya. Jadi sama kan demokrasi kita baru pada kualitas yang kacau kan gitu. Betul, belum di lembaga pengadilan ada mafia. Ya kan? Dari pengadilan tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Jadi itu problem yang sangat serius. Kita punya problem. Nah, ini harus menjadi konsentrasi elit politik. Bukan ngurusin yang mengambil hak-hak rakyat. Saya jadi khawatir publik tiba-tiba mengambil kesimpulan, inilah risiko hidup negeri salah urus. Ini negaranya memang negara udah sakit ya. Jadi udah sakit. Jadi kalau misalnya ya, kita inilah berandai-andai gitu ya. Tapi kan melihat dari realitas politiknya, koalisi gemuk Kim Plus ini, itu kan sepertinya kalau tidak bergerak kita, itu kan hampir pasti gitu ya. Kalau kita tidak bergerak, makanya menyebut orang itu adalah negara gagal gitu. Pada posisi itu, sesungguhnya dampak yang paling mendekat nih, yang paling terasa bagi publik kalau ternyata pemilihannya diambil alih ke DPR gitu. Akan terjadi instabilitas. Dari soal struktur korupsi sistemik itu kira-kira gitu. Korupsi akan makin merajalela, instabilitas politik akan terjadi, hak-hak rakyat banyak yang diputus, dipotong gitu. Karena ini semuanya elit pekerjaannya. Kemudian citra Indonesia di mata internasional sudah makin buruk. Kalau indeks demokrasi kita makin memburuk, itu pasti ekonomi kita akan buruk. Jadi jangan dikira ngomongin pilkada ini tidak hubungan dengan ekonomi. Karena kan investor kan itu. Kan investor tuh akan udah banyak risetnya itu. Investor yang sehat, yang punya uang banyak tuh akan investasi di negara yang ada jaminan demokrasi yang sehat. Ini kan demokrasi makin nggak sehat jadi. Saya kira ini termasuk Prabowo, saya kira perlu diingatkan, perlu paham ini. Kan Prabowo ini menjadi kunci. Kalau Prabowo bilang
tegur tuh Gerindra nggak jadi nih ya. Jangan lakukan perubahan pilkadanya. Ya. Cukup Prabowo aja ngomongin tanggilnya 4 partai itu. Cuma persoalannya kan Prabowo yang genit ini kan sama ini gitu. Kalau berarti harapan kita ini di masyarakat civil society ya? Iya, kalau kemudian Prabowo-nya juga punya keinginan untuk pilkada itu dipilih di DPRD, berarti problemnya ada di Prabowo. Dan civil society kita akan terus mengingatkan dan mengkritik. Ini berbahaya. Dalam situasi sekarang dunia global yang makin luar biasa dan demokrasi kita makin memburuk, kalau mencoba mengotak-ngatik dan memotong rantai hak-hak rakyat, kemungkinan instabilitas akan terjadi, instabilitas politik. Dan yang rugi negara, yang rugi Prabowo. Kalau ternyata itu yang saya sebut tadi, kalau ternyata nih pilkada sukses nih, kan jangan-jangan justru naik ke pilpres juga seperti itu. Iya, dan kan sekarang besarnya begitu. Yang saya mau sebutkan kan ada agenda tuh yang dikampanyekan 2 periode kan gitu. Iya. Paket 2 periode, jangan-jangan targetnya itu gitu. Gimana tuh? Jadi kalau pilkadanya kemudian berubah lewat DPRD, ini kan rejimnya akan berubah. Ya, okay. Maka lama-lama nih targetnya untuk merubah amandemen konstitusi. Pilpres kembali melalui MPR. Kalau begitu kita mundur. Berarti kembali ke masa lalu. Uji kompetensi, udah nggak berlaku lagi, udah kacau itu, udah kacau. Begitu kembali ke masa lalu ya kita mundur, dan itu bencana besar buat masa depan Indonesia. Artinya posisi yang paket agenda 2 periode itu dengan paket yang akan lebih mudah mereka. Akan lebih mudah. Peluang Papa itu gimana tuh? Ya kan tergantung sama calon presidennya, kan satu paket juga. Oke. Jadi bisa naik lagi. Maksudnya Kang Ubed sebagai pengamat politik itu melihat enggak satu rangkaian ini yang sebenarnya kalau dirunut ya, ilustrasinya itu kan pernah ada satu aspirasi, politik mahal, itu kan argumentasi gitu ya. Tiba-tiba kemudian ada deklarasi 2 periode. Apakah ini bagian yang memang sudah terkonsolidasi secara sistematis untuk ke situ gitu? Kita bisa menafsirkan itu. Ini skenario besar untuk mengembalikan sentralisasi kekuasaan, di mana pemilihan presiden kembali ke MPR dengan berbagai alasan yang mereka kemukakan. Kepentingan sesaat untuk mengamankan paket ini. Iya, dan itu artinya ya ide 3 periode itu berjalan yang sebelumnya. Iya. Karena Putra Mahkota akan terus jadi Wapres. Iya. Sampai 2029, 2034. Dan itu bisa jadi presiden. Terus gitu ya. Jadi ini rusak negara ini. Jadi perlu memang kita bersuara keras untuk soal ini. Oke, netizen, ini luar biasa kita saksikan semua diskusinya ini ya. Jadi poin pertama saya ingin menjadi catatan saja bahwa demokrasi kita sekarang ini sebenarnya bukan hanya pingsan gitu ya. Bukan pingsan gitu loh. Dibunuh. Iya. Dibunuh oleh dan bukan orang asing gitu ya. Iya. Yang selama ini gitu ya. Tapi ternyata adalah elit kita sendiri gitu ya. Sehingga teman-teman semua, satu pesan saya sebenarnya. Mari kita bergerak, jangan menjadi penonton dalam negeri kita sendiri. Bagikan video ini kepada grup Anda semua, karena itu penting, nyatakan bahwa Indonesia tidak tidur. Kita ada dan kita kawal demokrasi kita. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.